Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Apa kabar Anda Sobat Green? Semoga hari ini bisa menjadi salah satu hari terbaik bagi Anda. Ada yang bilang IPB adalah institut fleksibel banget. Semua bidang IPB kuasai seperti wirausaha, perbankan, dan lain sebagainya, tapi tidak untuk bidang pertanian. Wah, ini tentu adalah anggapan yang sangat salah karena tokoh yang akan kita jumpai dalam episode Bincang Bintang kali ini adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa, sukses, dan bidangnya adalah bidang pertanian. Siapa dia? Selengkapnya dalam Bincang Bintang bersama saya, Haikal Saputra. Halo Mas Kuku. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemana aja ditungguin buat tadi? Oh iya. Silakan. Wah, ini udah dikasih sarapan dulu nih. Ayo kalian. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Haikal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seger banget ya pokoknya hari ini udah siap-siap. Memang harus pengen langsung ketemu sama Mas Kuku Oh nih. gitu ya? Iya. Pengen tanya-tanya boleh dong ya? Oke bisa. Dengar-dengar katanya Mas Kuku ini berjasa juga dengan Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat adipura juga. Ini gimana ceritanya nih? Oh kalau berjasa. Tahan dulu ya. Tahan dulu, nanti aja dulu Mas. Kita santai dulu. Mungkin Sobat Green juga ada yang penasaran. Kira-kira Mas Kuku ini siapa sih sebenarnya? Ini dia. Kita lihat profilnya dulu. Boleh ya Mas ya? Oke, silakan. Memiliki dasar ilmu pertanian yang pekat dan gigih dalam mencapai tujuan. Setidaknya, itulah bekal yang dimiliki seorang putra daerah asal Banyuwangi, Kukuh Roksa Putra Hadriono. Berawal dari kepeduliannya terhadap petani di Banyuwangi yang sawahnya mengalami puso selama hampir 2 tahun berturut-turut, alumni Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB Angkatan 43 ini mendirikan Pandawa Putra Indonesia. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sarana produksi pertanian yang kemudian berkembang pada bisnis beras. Hasratnya yang tak pernah padam di bidang pertanian telah memberikan angin segar bagi banyak pihak. Ya, saya sebagai Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura tentu sangat bangga ya. Salah satu dari alumni kami telah menjadi wirausaha muda mandiri peringkat 1 nasional. Dan ini menunjukkan bahwa kurikulum yang kami berikan sangat menunjang ya. Bagi adik-adik yang dari agronomi juga kami menghimbau supaya bisa menjadi wirausaha muda, dan ini tentu bisa dilihat dari kiprah dari Kukuh ini ternyata juga sangat sukses dan bisa mengembangkan diri sebagai wirausaha muda mandiri peringkat 1. Tentu juga bisa bersinergi ya dengan penelitian-penelitian yang ada di kampus yang akan menjadi hasil-hasil penelitian yang bisa disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Langkahnya yang kian progresif mengelola usahanya di bidang pertanian dan lingkungan membawanya meraih juara 1 dalam kompetisi wirausaha muda yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Oktober 2013 lalu. Oh begitu Mas ya. Nah ini Mas, kembali ke pertanyaan yang tadi nih. Ini gimana sih ceritanya kok bisa Mas Kukuh ini ya dibilang berjasa sehingga Kabupaten Banyuwangi ini bisa mendapatkan adipura. Ini apa yang Mas Kukuh lakukan ini sebenarnya apa ini? Enggak lah, kalau dikatakan saya enggak, tapi kalau dikatakan sama teman-teman ya mungkin. Dan ya enggak terlalu gitu juga sih. Sebetulnya intinya gini, kan kalau dari pura itu kan tentang kebersihan. Nah di kebersihan sendiri kan ada berbagai sektor kan, termasuk sampah kota gitu. Nah selama ini sampah kota itu kan nggak diolah kan, nggak diolah jadi apapun gitu kan. Akhirnya cuma numpuk dan itu memberatkan TPA gitu kan, tempat pembuangan akhir. Kita sih sama teman-teman pada waktu itu ngeliat potensi itu, ya itu kan potensi yang sangat bagus sekali buat sampah organik kan. Ya itu kita sendiri kan udah bergerak di sarana produksi organik kan. Salah satunya pupuk organik. Ya udah kita tawarkan aja program kita ke pemerintah melalui dinas kebersihan, kita olah sampahnya dan ya alhamdulillah di sana ternyata memang
kabupaten juga dapat nilai tinggi dari pengolahan sampah itu, karena nggak semua kabupaten kan punya pengolahan sampah seperti itu. Akhirnya sama-sama mutualisme begitu ya Mas ya. Saya butuh bahannya, dari kabupaten sendiri kan juga butuh. Tapi sampai dengan saat ini kerjasama tersebut masih berlangsung dengan Kabupaten Banyuwangi masih terus. Dan insya Allah makin berkembang lah, karena kan makin berkembangnya pasar juga pasti kan bakal lebih banyak lagi yang diambil. Tapi sebenarnya dari adanya sampah tersebut, apakah ini menjadi awal dari Pandawa untuk berkarir atau seperti apa nih ceritanya nih? Oh, enggak. Kaitannya dengan Pandawa ini seperti apa nih? Kalau Pandawa sendiri udah dari tahun 2010 akhir lah di Banyuwangi. Cuma dulu belum bernama. Belum bernama. Belum ada namanya ya? belum ada nama. Jadi Pandawa itu baru keluar namanya tahun 2012. 2012. Ceritanya gimana tuh Mas? Jadi kalau awalnya sih kita lulus langsung ke Banyuwangi ya. Ke Banyuwangi kita waktu itu nanam nilam. Nanam nilam. Terus di tengah-tengah nanam nilam itu kan tanaman yang kayak apa ya? Kayak nggak harus intensif setiap hari ngeliat gitu kan. Akhirnya kita ketahuan tuh sama petani-petani tetangga kan dari IPB gitu kan. Pas banget di Banyuwangi itu lagi kayak gini nih, lagi sawah-sawah pusu. Jadi pusu tuh susah ini nggak bisa panen mereka karena hama worm gitu kan. Akhirnya kita ketahuan dari IPB, kita ditantang tuh sama petani. Bisa nggak bantuin kita selesaiin ini gitu. Itu udah 3 musim berturut-turut kayaknya petani itu nggak panen. Emang parah banget waktu tahun 2010 itu. Ya kita coba di luasan yang nggak terlalu luas lah, satu bau itu kisaran 8.000 meter persegi lah. Oh ya alhamdulillah berhasil gitu. Nah, itu pendekatannya sih pakai pendekatan pertanian organik sebetulnya. Sekarang sih kita udah fokusnya di sarana produksi, jadi kita kayak produksi pupuk, obat-obatan pertanian, sama yang kedua di penangkaran benih padi sih. Berarti banyak banget ya produk-produk dari Pandawa ini ya. Kalau tadi Mas Kuku bilang adalah ada petani yang menantang begitu kan, sehingga akhirnya berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Mendapat perhatian dari para petani. Bener. Ini apa yang Mas lakukan? Ini apa yang ditawarkan kepada para petani? Ketika Mas Kuku dan kawan-kawan untuk membantu para petani ini apa nih? Yang ditawarkan apa ini? Jadi pada waktu itu sebetulnya kita kan udah ada tanaman nilam nih. Jadi ya lebih ke ini aja sih, lebih kayak kita kan dari IPB gitu kan, udah ketahuan lah ya kan, nggak enak juga kan kalau kita lari ya. Besar ya. Terlalu gede namanya. Setelah itu kita lihat aja identifikasi masalah lah. Identifikasinya yang pertama kita lihat sebetulnya petani itu pakainya apa sih ya obat-obatannya kan gitu kan. Satu kita tahu nih obat-obatan yang dipakai itu untuk ngilangin hama itu emang apa istilahnya ya, berbahaya buat ini. Jadi hama itu gampang netas gitu loh. Nah, dari sana kita mulai berpikir, wah ini harus pendekatannya harus organik nih gitu. Kondisi di sana ya harus organik. Iya, jadi harus diimbangi sama organiknya gitu. Nggak bisa kita full-fullan kimia terus-terusan. Nah itu akhirnya kita coba kita ngomong ini nih, kayak gini loh Pak, mungkin masalahnya gitu kan. Kata dia ya udah lakuin aja kan. Silakan gitu ya. Ya udah kita coba ya. Tapi ya itu singkatnya ya. Tapi kalau bener-bener ini ya telitinya sih setiap hari ngeliatin gitu kan. Terus kita identifikasi terus-terusan gitu. Itu mencolok banget soalnya kayak satu hamparan sawah gitu ya. Dan itu agak di tengah-tengah gitu. Dan itu satu-satu yang panen gitu. Karena itu agak mencoloknya. Jadi dari tapi kelihatan ya maksudnya, wah ini buktinya bahwa ini berhasil gitu ya. Jadi karena dari itu juga kita nggak ngomong lagi gitu. Jadi udah pada datang sendiri gitu. Oh langsung gitu ya. Inilah salah satu buktinya bahwa IPB itu benar-benar Institut Pertanian Bogor ya. Walaupun fleksibel ya, semua bidang bisa, apalagi pertanian. Ya, benar. Ya? Harus kayak gitu. Nah, langkah yang akan Mas Kuku dan kawan-kawan akan lakukan nih seperti apa nih? Terkait mungkin dengan bidang pertanian, wirausaha, apa nih langkah kedepannya seperti apa? Kalau langkah kami sih lanjutin yang udah kemarin ya, yang jelas. Kayak misalnya di benih, karena di benih itu selain keuntungan yang kita omongkan gitu, kita kan bermitra langsung sama petani nih. Nah di sana juga misalnya petani itu jadi beras, nah itu apa ya istilahnya, keuntungan untuk petani itu kurang gitu. Tapi kalau petani itu bisa diambil jadi benih, itu keuntungannya itu gede banget. Jadi selama ini mungkin benih itu hanya dikasihkan ke petani, mereka yang tanam, setelah itu diambil hasilnya pada waktu panen. Tapi kalau kita ada dampingan gitu. Kita ada dampingan, kita ada juga pelatihan, istilahnya kayak gimana sih caranya biar hasil benihnya bagus kayak gitu itulah. Nah itu bahkan kita gandeng yang paling beda lagi, kita gandeng departemen nih. Jadi kita kerjasama resmi sama IPB gitu. Tapi lewat Departemen Agronomi dan Hortikultura. Jadi dari departemen juga ada pengawasan tuh. Jadi setiap 3 bulan 4 bulan sekali beliau-beliau ini datang ke Banyuwangi. Melihat ya. Bener nggak nih sawah-sawahnya kan? Nah, bener nggak gudang-gudangnya gitu kan ya kayak gitu itu. Pernah mendapatkan kendala nggak
Sering. Sering ya? Sering. Itu gimana tuh melewati masa-masa krisis seperti itu seperti apa? Iya, kalau dipikir-pikir ya banyak banget ya kendala ya. Pertama gini, petani itu kan banyak pilihan ya. Bisa dikatakan petani itu banyak banget pilihan. Obat-obatan aja ada berapa gitu kan. Iya. Nah, dan belum lagi kalau udah dipukul sama proyek pemerintah gitu. Jadi itu kadang-kadang juga istilahnya bisa dikatakan pedang dengan dua mata sisi juga gitu pakai pemerintah. Seperti saya contohkan gini. Kan di kita kan digembor-gemborin nih organik gitu kan. Iya. Nah, cuma kalau saya sendiri sebagai pelaku usaha ya, sebetulnya apa sih untungnya organik untuk usaha gitu kan? Iya kan, sama aja juga petani kan. Apa sih untungnya organik untuk petani gitu? Selama ini kan kita ngomongin organik mungkin lebih menguntungkan buat konsumen ya, lebih sehat dan lain-lain. Tapi kalau petani sendiri gimana kan? Gitu. Iya. Nah itu akhirnya di sana saya ngelihat harusnya ada nilai lebih nih gitu kan. Untuk para produsennya ya. Betul, untuk para produsen dan para petaninya gitu kan. Kan produk organik itu dinilai lebih tinggi dibandingkan produk biasa. Nah itu cuma selama ini kan tidak terdistribusikan gitu kan, hanya sampai ke produsen doang gitu. Nah itu yang mulai kita campaign di sana. Jadi petani ini bikin organik itu nggak gampang loh gitu. Nah itu di sana juga terbuka gitu. Jadi konsumen tuh mulai ngetahuin. Jadi nggak hanya mereka ingin mereka juga sehat, juga mereka menghargai gitu. Organik itu butuh proses dan nggak gampang kayak gitu. Dan itu yang akhirnya jadi nilai lebih sih sebetulnya dari. Dan kalau kendalanya dari petani sendiri, akhirnya terselesaikan karena ada nilai bisnis. Jadi pada waktu mereka mengatakan apa sih enaknya organik, udahlah kita biasa aja gitu kan. Tapi pada waktu saya ngomong kalau anda ingin organik saya beli lebih tinggi kan, udah beres kan. Berarti udah tahu ya untungnya apa gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka sendiri sekarang nggak ngeliat untung loh beneran. Jadi sudah mulai ngeliat gini, oh iya ternyata dengan organik ini hama ini bisa terkendali yang selama ini enggak gitu kan. Terus yang udah 3 tahunan sekarang costnya itu menurun gitu kan. Terus ya kayak gitu dan produksi bisa dikatakan itu nggak langsung memang, tapi yang butuh proses yang udah mulai proses itu udah bisa dilihat sendiri gitu. Nah itu kita sih alhamdulillahnya karena bukti ya jadinya langsung ya. Jadi mereka juga sudah paham gitu ya. Bisa melihat sendiri. Gitu. Jadi kita sini sekarang udah nggak perlu gembar-gembor lagi. Terakhir nih mungkin ada yang ingin Mas Kuku sampaikan untuk Sobat Green, silahkan Mas Kuku. Saya sih lebih tertarik kalau udah IPB itu dikatakan institut fleksibel banget ya gitu ya. Terus para alumninya itu bisa di semua bidang kecuali pertanian gitu kan. Ya, itu salah ya. Itu sakit hati kan. Itu sih sebetulnya yang terpublikasi doang gitu. Yang biasa lah kalau media itu kan kadang-kadang yang diambil kan yang bombastis gitu. Jadi sekarang kami di sarana produksi itu lebih sering ke perkebunan ya, perkebunan di Sumatera, di Jawa gitu kan. Saya ngeliat banyak alumni itu apa ya, istilahnya keren-keren banget itu. Cuma mereka ini karena memang hidupnya di kebun, mungkin tidak terlalu terpublikasi media, tidak terlalu aware masalah sosial media gitu. Jadi nggak terlihat gitu loh, gimana excelnya IPB di pertanian sebetulnya seperti itu. Dan kalau teman-teman sendiri pengen tahu potensi di bidang pertanian dari hulu sampai hilir itu semua bisa dimainin. Iya. Kalau bisa ngeliat usaha itu jangan hanya dari segi ekonomi. Jadi karena itu bakal ada namanya barrier gitu. Pasti itu. Anda seberapa excellent pun usaha Anda, ada pada waktu titik tertentu itu bakal berhenti gitu. Istilahnya keuntungan itu bakal mandek lah ya, bakal berhenti. Tapi apabila Anda punya keinginan di luar ekonomi, terutama tentang ingin memberdayakan masyarakat, sosial, benar, gitu ya. ingin aktualisasi diri gitu kan, kita kan lulusan IPB gitu, kita ingin aktualisasi diri kayak gitu, itu bakal lebih bermakna banget gitu. Jadi begitu kena rugi atau bakal begitu kena ditipu apa gimana itu nggak stres, karena yang dipikirin bukan hanya uangnya doang gitu. Tidak hanya ekonominya saja ya. Tapi ada yang kita perjuangkan di sini itu orang lain gitu kan. Insya Allah kita lebih semangat lah. Terima kasih banyak Mas Kuku. Sama-sama, terima kasih Kak. sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Iya, sukses terus untuk Pandawa dan teman-teman ya. Terima kasih. Iya Sobat Green, demikian tadi perbincangan kita dengan Kuku Roksa, alumni Faperta IPB yang sangat luar biasa, seorang wirausaha muda yang sangat sukses juga. Dan apabila Anda ingin memulai wirausaha, jangan lupa harus tahu tujuannya, harus kuasai ilmunya, dan yang pasti jangan mudah menyerah. Saya Haika Saputra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam green. Kita lanjut lagi nih Mas. Oke, ayo silakan.